Emang Bapak kenapa, Nek? Nggak tahu, Nenek juga. Tapi tadi mah bilangnya cuma mau beli rokok. Ya udah, tunggu aja dulu. Lagi disusulin sama emak kamu. Iya, Nek. Kata emak gua, dia udah nanyain sama yang punya warung. Katanya bapak gua emang sempat beli rokok di situ. Terus? Kata mereka, bapak gua sempat nitip kalau si Dion pengen jajan, kasih aja dulu. Nanti dibayar sekalian pas gajian. Oh, kasbon. Iya, Bang. Terus. Lanjut. Ntar dulu, Bang. Gua minum dulu, Bang. Ya, lama ini mah. Harus nunggu hari Jumat. Gua kadang mikir, hidup tuh lucu, tapi juga kejam. Ada orang yang bangun pagi karena semangat, ada juga yang bangun karena terpaksa. Gua termasuk yang kedua, bukan karena mau jadi rajin, tapi karena kalau gua kelamaan diem, pikiran gua bisa kemana-mana. Orang lihat gua nyabutin rumput tiap pagi, dikira gua hobi. Padahal enggak, itu cuma cara gua biar kepala gua nggak penuh. Kalau tangan gua kerja, hati gua lebih tenang. Soal orang tua jujur aja, gua sendiri kadang bingung harus jelasin ke orang gimana. Dibilang yatim piatu, rasanya aneh. Karena satu pergi tanpa pamit, satu lagi pergi pelan-pelan. Bapak gua pamit beli rokok. Katanya sebentar, tapi sebentar. Nya kebablasan sampai bertahun-tahun. Sampai sekarang gua masih mikir, emang ada warung sejauh itu? Sampai orang lupa rumah. Waktu kecil gua nunggu, setiap sore gua nengok ujung gang. Setiap motor lewat, gua berharap itu dia. Tapi yang datang cuma debu sama suara knalpot. Emak beda cerita. Dia nggak ninggalin, tapi habis. Capek duluan sama hidup. Sakit, maksa kuat, sampai akhirnya badannya nyerah. Pagi itu gua bangunin, tapi dia nggak bangun lagi. Sejak saat itu gua sadar, ada perpisahan yang gak pakai salam. Sekarang hidup gua cuma sama nenek. Gua bangun pagi bukan karena disiplin, tapi karena takut miskin waktu. Takut hari lewat tanpa arti. Takut nanti gua kayak bapak, pergi entah kemana. Kadang gua pura-pura kuat di depan orang, ketawa, bilang santai. Padahal kalau malam, pas semua sepi, gua sering nanya ke diri sendiri, kalau gua capek, siapa yang nyuruh gua istirahat? Gua iri lihat temen dimarahin bapaknya. Gua iri lihat orang pulang masih disambut emak. Karena dimarahin aja udah tanda masih ada yang peduli. Gua nggak minta hidup gua mewah. Gua cuma pengen satu hal. Jangan sampai perjuangan emak sama nenek gua sia-sia. Jangan sampai gua tumbuh tapi kosong. Makanya gua bangun pagi. Makanya gua kerja kecil-kecilan. Makanya gua jaga nenek kayak jaga masa depan gua sendiri. Kalau suatu hari bapak gua beneran balik, gua nggak mau marah. Gua cuma mau bilang, Pak, rokoknya kelamaan. Tapi anakmu masih di sini, masih belajar jadi orang. Itu aja sih curhat gua, bukan buat dikasihani, cuma pengen jujur. Kadang orang kuat itu bukan karena hebat, tapi karena nggak punya tempat buat jatuh. Kadang gua mikir lagi, hidup gua tuh kayak jalan sempit di kampung, kiri kanan banyak lubang. Tapi gua harus terus jalan walau kaki lecet. Mau berhenti? Boleh. Tapi kalau kelamaan duduk, yang ada malah ketutupan debu. Sejak emak pergi, gue jarang cerita ke siapa-siapa. Bukan karena gue sok kuat, tapi karena gue takut kalau gue mulai ngomong, air mata gue malah lebih dulu nyampe sebelum kata-kata. Jadi ya udah, gue simpen, gue kubur di dada. Gue ajak kerja bareng tiap hari. Pagi-pagi gue bangun bukan cuma buat nyabutin rumput. Kadang gue mikir, ini rumput kayak masalah hidup. Dicabut hari ini, besok tumbuh lagi. Tapi kalau nggak dicabut sama sekali, halaman bisa hilang. Sama kayak pikiran gua, kalau gua biarin, bisa ruwet sendiri. Nenek sering bilang, Yan, kamu jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gua cuma senyum, padahal dalam hati gua jawab, Nek, kalau gua lembek, siapa yang gantiin emak? Ada hari-hari dimana gua capek banget. Badan pegal, kepala penuh, perut kadang cuma keisi mie. Tapi yang paling berat itu bukan lapar, yang paling berat itu sepi. Sepi yang rame di kepala. Suara emak manggil, suara bapak ketawa, semua muter.
padahal orangnya nggak ada. Malam paling susah. Siang, gua bisa pura-pura kuat. Malam, gua jujur sama diri sendiri. Kadang gua ngeliat langit dari jendela kecil rumah. Gua ngomong pelan. Mak, kalau gua salah jalan, tolong bisikin ya. Pak, kalau masih inget rumah, arahin gua walau cuma lewat mimpi. Gua tahu, hidup nggak selalu adil. Ada anak yang lahir langsung dapat pelukan. Ada juga yang lahir langsung dapat tanggung jawab. Tapi anehnya justru dari capek itu gua belajar. Belajar sabar, belajar nerima, belajar berdiri walau kaki gemetar. Gua nggak mau jadi orang yang pergi kayak bapak. Gua nggak mau jadi orang yang habis kayak emas sebelum waktunya. Gua mau jadi orang yang bertahan. Kalau suatu hari gua sukses, gua mau bawa nenek jalan-jalan. Gua mau dia duduk santai tanpa mikir obat, tanpa mikir besok makan apa. Dan kalau suatu hari gua jatuh, gua pengen jatuh sambil bilang ke diri sendiri, lu udah berani sejauh ini, Yan. Istirahat sebentar boleh, nyerah jangan. Itu sih, curhat gue bukan soal sedih doang, tapi soal anak kampung yang lagi belajar gimana caranya tetap hidup walau separuh hatinya pernah ditinggal. Kadang gue ngerasa hidup gue tuh kayak sepatu bolong. Dari luar kelihatan masih bisa dipakai, tapi di dalam kaki gue sering kedinginan. Orang lihat gue ketawa, bantu-bantu, rajin, dikira semuanya aman. Padahal yang mereka lihat cuma versi luar gue, bukan isi kepala gue pas malam datang. Sejak kecil gue belajar satu hal. Jangan terlalu berharap, karena harapan itu enak di awal. Tapi kalau jatuh sakitnya lama, waktu bapak pamit beli rokok, gue berharap dia balik sebelum maghrib. Gagal. Gue berharap sebelum isya. Gagal. Sampai akhirnya gue capek berharap. Dan belajar bilang ke diri sendiri, udah Yan, jangan nunggu. Tapi lucunya, manusia itu bandel. Walau udah belajar nggak berharap, hati tetap nyelipin doa kecil. Kadang gue masih mikir, jangan-jangan suatu hari bapak muncul di depan pagar sambil senyum, bawa rokok yang udah basi, terus bilang, maaf pak nyasar jauh. Terus gue ketawa sendiri, ketawa yang aneh, karena gue tahu mimpi itu murah, tapi kenyataan mahal. Sekarang hidup gue isinya rutinitas. Bangun, bantu nenek, kerja kecil, nyabutin rumput, sekolah, pulang, tidur. Banyak yang bilang hidup gue monoton. Padahal buat gue, justru itu yang bikin gue bertahan. Karena kalau hidup gue kosong dari kegiatan, isinya bakal penuh kenangan. Kadang gue duduk di gardu sore-sore, lihat matahari turun pelan, anak-anak main bola,